Hai teman-teman sejagat raya semuanya, apa kabar? Hari ini saya mau berbagi resep cara membuat es buah atau popsicle buah. Kalau saya ngomong di sini es buah itu bukan berarti es buah yang seperti es cendol, es campur itu bukan ya, tapi es buah atau popsicle buah yang bentuknya itu seperti es lilin begitu dan nanti akan dicetak menggunakan cetakan ini. Jadi untuk membuat es buah ini akan membutuhkan cetakan seperti ini. Cetakan ini saya membelinya dari IKEA dan harganya berapa saya lupa, ini sangat murah sekali dan saya yakin tidak hanya kalau di Indonesia tidak hanya IKEA yang menjual ini, tapi Shopee juga pasti, Shopee atau Tokopedia ya pasti menjual ini juga. Dan untuk membuat es buah ini atau popsicle buah ini sangat mudah sekali dan bahan-bahannya itu juga bahan yang sangat gampang didapatkan di dapur, dikarenakan hari ini saya memilih bahan-bahan yang saya punya di dapur ya. Dan es buah ini tidak ada tambahan gula sama sekali, tidak ada tambahan pemanis sama sekali. Jadi es buah ini atau popsicle buah ini sangat aman sekali untuk diberikan ke anak yang umur di bawah 5 tahun ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai anak yang suka sekali makan manis-manis, mungkin resep ini bisa dicoba. Dan langsung saja kita menuju resep yang pertama. Es buah yang pertama ya. Es buah yang pertama yaitu mangga popsicle atau es buah mangga. Dan yang jelas kita membutuhkan blender untuk membuat es ini dikarenakan bahan-bahannya itu masih bahan-bahan segar. Untuk membuat es mangga ini atau popsicle mangga, saya di sini menggunakan mangga 1 biji dan ini sudah saya potong kecil-kecil. Jadi mangga 1 biji saya masukkan dulu dalam blender. Ayo kelek. Dan selanjutnya pisang 1 biji ya. Dan pisang ini bisa menggunakan buah pisang yang masih segar atau juga pisang yang sudah beku. Ini saya menggunakan pisang yang sudah beku. Saya masukkan. Dan bahan ketiga adalah ini bahan terakhir. Jadi 3 bahan saja. Yang terakhir itu adalah yogurt. Kalau bahasa Indonesia yogurt sepertinya juga yogurt ya. Kalau tidak ada yogurt, tidak bisa mendapatkan yogurt, ini bisa diganti susu apa saja, susu sapi, susu kedelai atau susu apa saja ya. Ini saya akan menggunakan setengah cangkir atau 120 ml. Saya masukkan. Saya sarankan menggunakan blender itu yang high speed blender ya, jadi hasilnya itu bisa semaksimal mungkin, bisa lembut begitu. Oke, jadi ini hasilnya setelah saya blender. Nah, sekarang saya akan memasukkan adonan mangga popsicle ini ke dalam cetakannya. Jadi mangga, pisang sama yogurt itu kombinasi yang sangat cocok sekali, menurut saya enak sekali. Tapi misalnya tidak suka dengan pisang, ini bisa menggunakan mangga saja ya. Bisa menggunakan mangga yang sudah beku ataupun mangga yang masih segar. Tapi saya sarankan menggunakan jenis mangga yang manis. Jadi nanti hasilnya itu tidak asam. Karena di Indonesia kan mangga banyak sekali ya jenisnya. Mangga gadung, mangga mana lagi itu kan manis sekali. Dan ini saya juga menggunakan jenis mangga yang manis. Nah, ini akan saya hentak-hentakkan supaya tidak ada rongga-rongga di dalamnya. Nah, ini akan saya masukkan ke dalam freezer selama 3 jam atau sampai esnya ini beku. Jadi setelah 3 jam nanti akan saya kembali dengan hasilnya. Sekarang resep yang kedua adalah popsicle blueberry. Ini saya menggunakan blueberry yang sudah beku. Karena kan saya tidak punya yang masih segar, jadi yang beku pun juga bisa dipakai. Ini
blueberry ini 1,5 cangkir. Kalau dalam mililiter itu sekitar 300 berapa ya? 360 mili begitu. Nah, dan di sini susu. Jadi popsicle blueberry ini cuma menggunakan dua bahan, blueberry dan susu. Bisa menggunakan susu apa saja, tapi di sini saya menggunakan susu almond yaitu 1 cangkir atau 240 ml. Dan saya akan masukkan susunya dulu. Jadi kalau mau memblender sesuatu itu dimulai dengan memasukkan bahan yang cair dulu, baru bahan yang frozen. Saya masukkan juga. Oke, sekarang akan saya blender. Jadi karena blueberry-nya frozen, maka saya harus menggunakan tempur. Nah, ini blueberry-nya setelah saya blender, teksturnya itu seperti ini. Oke, dan sekarang masuk ke dalam cetakan lagi. Dan saya hentak-hentakkan lagi. Masuk freezer sekitar 3 jam atau sampai popsicle-nya ini frozen. Nah, ini dia teman-teman, popsicle saya sudah siap. Dan sekarang saya akan mengeluarkannya dari cetakan. Dan tips supaya lebih gampang keluar dari cetakan ini, siram dengan air. Jadi kalau ditarik itu lebih gampang keluar. Oke, yang ini baru saya siram dengan air dingin ya. Dan ini tadi juga saya siram dengan air dingin. Nah, sekarang ini Lexi lagi mencoba popsicle atau es buah mangga. Gimana Lex rasanya, Lex? Do you like it? Ya, was it yummy? Yum 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 yum. Yum 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 yum. Coba Mama lihat. Nah, sekarang Lexi mencoba es buah satunya lagi, yaitu es buah yang blueberry. Gimana Lex? Do you like this one? Lexi juga suka yang rasa blueberry ini. Es buah ini selain anak-anak bisa menikmati, orang dewasa juga bisa menikmati. Pada musim panas begini ya, kita selalu ada es buah di freezer dikarenakan kalau pas sangat panas sekali ya, enak sekali untuk menikmati es buah seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba, kalau suka manis ya bisa ditambahkan madu. Jadi madunya itu tidak terlalu banyak, karena kalau menggunakan pisang yang sudah sangat masak begitu ya, dan juga menggunakan mangga atau buah-buah lainnya yang sudah masak itu sudah manis sekali. Sekian dulu untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.